Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan kali ini, silakan doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, setelahnya Bapak Hasan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Hayo Isa, Ya, Pak. Raka Nika, Ibu Jilbari. Ya. Baik, apakah sudah mengetahui pembelajaran kali ini? Belum ya. Ya. Jadi setelah kita kemarin itu membahas mengenai bangun datar ya. Ya. Bangun datar itu kemarin ada persegi, mungkin ada persegi panjang, terus ada ya. Jadi kalau kemarin kita kan sudah membahas segi 4, kemudian ada segitiga, Ya. maka sekarang kita akan membahas satu lagi bangun datar, yaitu adalah Lingkaran. seperti itu ya. Ya. Kita ada capaian pembelajaran pada kali ini, teman-teman itu nanti harapannya bisa mampu menyelesaikan masalah kontekstual ya, khususnya materi lingkaran. Kalau teman-teman amati yang berada di kelas ini, mana sih yang punya lingkaran, sebuah lingkaran? Coba siap betul, jam ya betul, iya betul. Nah artinya nanti kita akan mengetahui apa saja lingkaran yang ada di dunia nyata ya. Ada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan kepada Mbak Iyi untuk bisa menjelaskan kepada Yang belajar hari ini, yang pertama kalau sebagai warning, karena tidak mengetahui unsur lingkaran, Pak. Yang kedua, melalui modal pembelajaran siswa model warning ini, peserta tidak dapat menentukan rumus ruang lingkaran dengan caranya sendiri. Dan yang penting berikan permasalahan peserta ini mampu memilih ruang lingkaran dengan rumus dan lingkaran. Oke, beri aplaus untuk Mbak Iyi. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman yang sudah dengan Mbak Iyi. Ya, Pak. Sudah. Sudah ya. Lalu kriteria penilaian tentunya yang pertama mengenai keaktifan ya. Keaktifan itu bisa saja berupa keaktifan secara pribadi maupun secara kelompok, dan tentunya terintegrasi dengan profil belajar Pancasila ya. Dan tentu juga ada yang namanya berpikir kritis dan juga kreatif melalui apa penilaiannya, melalui latihan soal, dan juga ada yang namanya penugasan. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya selama pembelajaran berlangsung. Apakah bersedia? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih. Lalu sorry mengingatkan kita menggunakan permasalahan yang ada, kemudian mengaitkannya dengan unsur matematikanya, baik itu ruas lingkaran, kemudian ada keliling dan juga ruas keliling dari lingkaran itu. Nah, artinya ketika kita mau menyelesaikan tekstual, maka kita harus mempelajari apa itu sendiri lingkaran. Oleh karena itu, teman-teman pernah mempelajari ya yang namanya itu progres beda atau mungkin jadi ya. Nah, bagaimana bentuknya? Lingkaran ya. Kita bisa bayangkan nih, nanti di masjid itu mau ada yang namanya taman itu sebelum lingkaran. Nah, bagaimana sih cara mengetahui maksudnya materi yang ada di alun-alun itu atau di taman itu dan memilih taman? Nah, materi itu baik berupa tanaman atau bentuknya juga perlu diukur. Artinya lingkaran itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya mengenai lingkaran itu sendiri yang membedakan antara lingkaran dan juga tidak. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa lingkaran ini merupakan lurus sederhana, di mana titik pada lingkaran itu bergerak yang sama. Coba perhatikan, jaraknya sama atau tidak? Iya. Nah, artinya ketika mereka sama pasti ada yang namanya titik tengahnya. Jadi kalau dihitung itu pasti ada titik tengahnya. Yang ke sini, ke atas, dan juga ada titik tengahnya. Sehingga kalau kita tandai dengan biru warna biru ini, maka ini yang disebut dengan pusat lingkaran. Iya, bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur daripada lingkaran. Nah, coba perhatikan unsur yang ini. Nah, lingkaran itu memiliki juga yang namanya diameter itu ditarik dari ujung satu ujung, tapi juga ada titik pusat lingkarannya. Gitu ya? Ya. Nah, sedangkan unsur kayak itu bisa dilihat ya, ditarik dari ujung, namun ada berada di titik yang bagian di luar pusat lingkaran itu sendiri. Ya, teman-teman. Nah, ada pun bagian yang berarti adalah ketika berada di titik pusat lingkaran, ya. Kemudian ada di sini nantinya ditarik dengan dua jari seperti ini, maka disebut juri. Dan juga berada itu seperti ada yang
kalau ini teman-teman bisa diakses ya. Ini ada scan barcode, ini bisa di scan ya. Nanti potong. Iya, karena ini medianya interaktif, kan jadi teman-teman bisa membukanya. Aku udah dikasih Pak. Ya, nanti kelompok aja ya. Jadi yang oh iya boleh. Itu ya nanti udah kelompok Mbak Bill sama Mbak Mas Sarah, Mbak Lisa sama Mbak ini. Ya. Oke. Nah, karena sudah dibagi kelompoknya, selanjutnya bisa didiskusikan mengenai unsur-unsur yang ada di lingkaran itu sendiri, ya. Baik itu berupa unsur, titik pusat, jari-jari, diameter, kali unsur, sulit, ya, dan penggereng. Itu ya, bisa dimengerti ya. Nah, nanti konsepnya teman-teman setelah didiskusikan bisa maju, ya, maju untuk menggambarkan. Gambarnya sederhana saja, misal lingkaran, gambarnya yang mana, ya, gitu ya. Oke, silakan bisa diskusikan. Oke, waktunya habis ya, anak-anak. Apakah sudah siap? Baik, silakan yang mau maju bisa mengacungkan jari. Oke, yang belakang kelompok juga silakan. Kelompok kan? Ya. Ya. Satu-satu aja. Iya boleh. No. Ini ambil aja, kita tahu dulu ya. Ya, ini. Nah, ini tidak usah. Kita dapat apa? Gak ada warnanya, Pak. Yang ini. Yeay, dua-dua kan, Pak? Ya, ayo. Silakan. Aku bisa bosan. Baik, terima kasih. Ya, sebelum lanjut ya, kita cek terlebih dahulu. Jadi dari kelompok 2 tadi ada Mbak ini, Mbak jari. Kita cek ya apa benar. Ya, tuh. Jadi. Silakan ya, kelompok 2. Oke, bagus Naima. Nah, selanjutnya ada yang namanya Juni. Kita cek ya. Ya, tepat sekali. Apa sudah bisa? Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya kebereng. Oke. Ya, sama. Betul ya. Lawan yang selanjutnya silakan untuk kelompok selanjutnya. Oke, lanjut. Masih ada lagi silakan. Oke, mari kita cek ya. Ya. Apakah benar untuk pertamanya ada diameter ya? Oke, baik. Ya, apa benar ya? Selanjutnya mengenai apa tema? Ya, tepat. Selanjutnya ada busur. Nah, tali busur. Jadi tali busur itu berusaha akan diperjelas. Terus ada yang di arsir ataupun yang dibaca di tali busur. Beri aplaus untuk masyarakat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menentukan keliling. Jadi ada yang ada sini. Nah, kalau lingkaran kita tadi sudah mengenal yang mana? Nah, jadi kalau di lingkaran itu kita telah mengetahui ya bahwa jari-jari itu lingkaran dari sini ya. Gitu ya. Nah, kita bisa ketahui juga bahwa di dalam sini itu ada yang namanya diameter ini ya, diameter. Nah, jadi untuk keliling lingkaran itu rumusnya adalah K sama dengan itu juga bisa diartikan dengan jadi kita ketahui bahwa di dalam keliling itu ada yang namanya pi ya. Pi itu artinya adalah 2 juga per 7
atau 3,14. 3,14 gitu ya. Nah, kita langsung pada contoh soal ya. Contoh soal. Misal di sebuah taman ya memiliki diameter 14 cm, 14 cm. Berapakah kelilingnya? Maka kita bisa masukkan dengan rumus bahwa keliling sama dengan pi kali diameter. Maka kita dapat bahwa dua iya betul. Nah, terus maka keliling utama tersebut adalah dihapus untuk kita semua. Jadi kita sudah tahu ya bahwa dalam lingkaran itu memiliki yang namanya keliling. Keliling itu bisa kita perhatikan dalam konteksnya di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, silakan kepada anak-anak untuk bisa mengerjakan latihan yang Bapak share melalui ini ya. Nanti teman-teman dikerjakan sebisa mungkin dan sejujurnya saja gitu ya. Karena Bapak supaya jujur gitu ya. Adapun nanti hasil ya teman-teman bisa lebih maksimal lagi untuk kemudian lagi, gitu ya. Nanti akan mengirimkan evaluasi yang dapat teman-teman berikan pada teman-teman hari ini. Silakan teman-teman bisa mengakses juga sistem barcode yang sudah dibagikan, nanti diisi ya dengan sebaik mungkin. Mohon untuk bisa dijawab dengan sebaiknya karena di situ tidak ada kaitannya dengan pembinaan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas selanjutnya teman-teman bisa perhatikan juga pada slide selanjutnya nanti dikerjakan untuk dihubungkan pada pertemuan yang akan datang. Siap ya? Siap, Pak. Nah, oke, karena kita sudah di penghujung pertemuan, jadi apa yang bisa kita dapatkan untuk pertemuan kali ini? Apa juga Mbak Nadia? Lingkaran kenapa Mbak Nadia? Betul, itu yang dinamakan dengan unsur lingkaran. Nah, kemudian kita juga bisa memperhatikan lingkaran itu di dalam dunia nyata. Apalagi ya tuh keseharian contohnya apa tadi? Jam ya, kemudian taman apa lagi? Ya, gitu ya. Oke, kira-kira anak-anak apakah sudah paham atau belum? Gitu ya. Nah, saya harap dengan adanya materi lingkaran ini, teman-teman itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar matematika. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya matematika itu ada karena untuk menyelesaikan permasalahan di dunia. Ya. Nah, juga bisa diperhatikan, bisa juga yang namanya melakukan perencanaan, gitu ya. Dan juga di sisi lain kita harus belajar juga harus menjaga kesehatan, pola tidur, ya, kemudian pola makan itu juga harus diperhatikan, gitu ya, anak-anak. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan kali ini. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.